Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bagus. Alhamdulillah hari ini sudah ada narasumber bersama saya, yaitu Dr. Endi Parianto Prawiro Hartono, MPH, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan konsultan di bidang nutrisi dan penyakit metabolik serta pengajar di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik yang sering ditanyakan oleh orang tua, yaitu mengenai MPASI. Dokter, sebetulnya kapan sih waktu terbaik untuk memberikan MPASI kepada seorang anak? Silahkan, dokter. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu ya disebut MPASI ya. Jadi MPASI itu singkatannya kan makanan pendamping ASI, air susu ibu ya. Iya. Jadi makanan ini diberikan pada saat bayi juga mendapatkan ASI ya. Tapi ini ada ada pengertian khususnya gitu. Jadi MPASI itu diberikan pada saat ASI saja atau ASI eksklusif sudah tidak dapat mendukung atau menyokong tumbuh kembang bayi yang optimal. Itu pengertiannya. Jadi diberikannya itu mulai saat ASI saja gitu ya, sudah tidak cukup lagi untuk mendukung tumbuh kembang bayi gitu. Ya. Jadi bukan sudah waktunya ditambah susu formula, bukan ya? Bukan. Sudah saat ASI saja sudah tidak mampu sehingga perlu tambahan. Iya. Jadi begini, pertanyaannya itu kan kapan sih bayi itu tidak hanya ASI yang diperlukan, artinya ASI saja tidak cukup, itu kapan gitu ya. Iya. Jadi memang ada beberapa panduan di dunia ini ya. Misalnya yang ada di Eropa misalnya, itu adalah Asosiasi Gastrohepatologi dan Nutrisi Eropa, EFSGAN, itu mengatakan bahwa antara 17 sampai 26 minggu itu kira-kira berapa bulan itu berarti? 17 itu sekitar 4 ya, 26 itu ya sekitar 6 ya tadi ya, sedikit. Jadi untuk EFSGAN di Eropa 4 sampai 6 bulan. Iya, 17-26 minggu tepatnya. Kalau di Amerika, jadi Asosiasi Dokter Spesialis Anak Amerika (AAP) itu mengatakan bahwa kalau anak itu diberi ASI eksklusif itu mulainya 6 bulan. 6 bulan. MPASI ya. Tapi kalau diberikan formula itu antara 4 sampai 6 bulan. Jadi menurut Amerika kalau ASI eksklusif mulai 6 bulan, kalau susu formula antara 4 sampai 6 bulan. Ya. Lalu WHO, ini yang paling sering diacu di seluruh dunia ya, itu 6 bulan. Menurut WHO 6 bulan. Nah, tapi kemudian WHO menambahkan waktu yang lebih tepat itu 180 hari. Ya, kita tahu bahwa 1 bulan kan 30 hari. Iya. Ya, jadi 6 kali 30 180 hari. Itu ya. 60 hari. Nah, kita di Indonesia juga sama dengan WHO, jadi 6 bulan. Tapi ini harus kembali diingatkan bahwa definisinya itu sebenarnya pada saat bayi sudah tidak cukup lagi ya, ASI-nya itu sudah tidak cukup lagi mendukung tumbuh kembang, itu yang lebih penting. Yeah. Sehingga tidak boleh sebenarnya kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya pokoknya 6 bulan itu sebenarnya kurang bagus ya, karena harus mengingat sudah tidak cukup lagi itu. Artinya mungkin saja sebenarnya sebelum 6 bulan itu sudah tidak cukup, itu ada. Ya, jadi memang kita sebagai tenaga kesehatan tidak harus memantau tumbuh kembang bayi gitu, supaya tahu bahwa ini sudah tidak cukup gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan juga ke dokter-dokter anaknya ya, kapan waktu terbaiknya gitu, karena setiap kasus, setiap anak kadang berbeda. Nah, ini saya melanjutkan dulu ya, ini mumpung ada hubungannya.
Karena itulah sebabnya mengapa bayi itu setiap bulan nih kalau bisa ya, itu diukur berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Ya. Jadi tidak cukup hanya berat badan saja misalnya. Karena apa? Karena kalau hanya berat badan saja itu ada kadang-kadang tidak cocok gitu. Karena tergantung panjang badan bayi juga kan. Betul. Jadi prinsipnya kalau bayi itu panjang itu lebih berat harusnya. Ya. Nah, jadi ini sebabnya maka diukur 3 itu. Ya. Setiap bulan kalau bisa. Bukan hanya berat badan. Ya, jangan hanya berat badan ya. Betul. Itu pengertiannya ya. Jadi waktu mulai tadi itu adalah salah satu syarat supaya MPASI kita dianggap bagus. Jadi salah satu komponen MPASI yang baik itu adalah tepat waktu. Tepat waktu. Ya, itu yang pertama sudah saya sampaikan ya, tepat waktu. Nanti yang lain ada tepat yang lain ya. Ya, nanti kita bahas tepat-tepat yang Ya, lain. baik. Jadi memang waktu itu penting salah satunya, sehingga jangan segan-segan ditanyakan ke posyandu atau ke dokter anaknya perihal pengawasan Ya, pertumbuhan ya. Lalu jadi itu dia sudah terjawab ya, Ya. kapan waktu terbaik memberikan MPASI. Lalu apa sih bahayanya memberikan MPASI terlalu dini? Kadang-kadang kalau terlalu cepat bahayanya. Jadi bahaya ini bisa ditinjau ya dari bahaya yang betul-betul bahaya atau mungkin tidak sesuai dengan faal bayi ya, atau kondisi kesehatan bayi gitu. Walaupun mungkin ya bayinya kelihatan biasa gitu ya, tapi itu kita anggap sebagai hal yang tidak baik juga gitu. Kalau bayi itu kalau MPASI diberikan terlalu dini, jadi ada ada batasannya. Kalau di bawah 4 bulan itu tambahannya, kalau ASI tidak ada atau tidak cukup, itu harus makanan cair. Dan yang paling baik tentu formula. Ya, susu formula kalau di bawah 4 bulan tidak boleh misalnya diberi air tajin, air gula, atau bahkan air putih gitu. Ya itu tidak bagus gitu. Kalau memang perlu ya memang pilihan berikutnya ya susu formula di bawah 4 bulan. Tapi di atas 4 bulan itu boleh diberikan MPASI bentuknya bukan cair gitu, bukan susu formula tapi yang lebih padat ya, mungkin lunak atau lembek gitu. Itu yang kita kenal sebagai MPASI yang umum ya. Ya, jadi bentuknya macam-macam ya, tapi yang lebih padat itu di atas 4 bulan. Mengapa? Karena yang pertama tentunya sistem pencernaan bayi kan ada perkembangannya juga. Ya. Enzim-enzimnya itu juga berkembang. Yang paling awal tentu laktase, karena bayi langsung diberikan ASI, jadi harus mendapatkan laktose. Jadi laktase itu sudah bagus sejak lahir ya. Tetapi seperti amilase yang mencerna tepung, amilem, itu belum siap. Jadi mungkin 4 bulan, 6 bulan itulah mulai kira-kira amilase itu baru bagus gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Itu dari segi enzimnya misalnya. Yang lain ya tentunya kemampuan mencerna dan bahaya dari MPASI seperti tadi yang padat ya, yang lembek atau lunak. Kalau di dokter awal mungkin bayi belum bisa menelan dengan bagus misalnya ya. Jadi ada risiko misalnya aspirasi, atau mungkin kalau bahannya kurang bagus, kasar, mungkin bisa mengganggu pencernaan dan sebagainya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya kalau komposisinya itu tidak bagus, karena kita ASI kan baik ya, dia tentunya akan menyebabkan masalah kesehatan atau tumbuh kembang atau status yang tidak ideal untuk bayi, karena bayi mendapatkan makanan ya yang tidak ideal gitu. Karena membuatnya ya MPASI itu kan susah membuat yang baik itu. Kalau ASI insya Allah pasti bagus. Jadi kalau sampai 6 bulan sebenarnya masih cocok ASI, cukup ASI, ya jangan diberikan yang lain, karena itu yang paling ideal. Ideal ASI. Itu yang kalau maaf lebih cepat ya, lebih dini. Kalau lebih lambat, misalnya 6 bulan sudah harus diberikan MPASI ya.
dan bayi sudah siap. Karena sebelum MPASI harus dites dulu siap enggak gitu ya. Tapi tidak diberi, maka bayi mengalami kelambatan dalam proses makan gitu. Karena makanan padat itu kan memerlukan kerja yang baik dari otot-otot ya di daerah uromotor itu namanya ya. Jadi motor di daerah mulut gitu, mengunyah, menelan itu kan harus dilatih gitu. Jadi kalau terlambat nanti akan mengalami kelambatan juga kemampuan gitu. Jadi ini ada masa-masa krusial, masa kritis di mana waktu yang bagus itu harus digunakan ya. Baik terlalu dini maupun terlalu lambat itu memang tidak bagus. Ya ini yang penting ya. Jadi gitu ya, jadi terlalu cepat tidak baik, terlalu lambat pun tidak baik Ya. Yang tadi kalau memang diharuskan ternyata tidak dapat ASI, ada gangguan pertumbuhan kurang dari 4 bulan dan harus tambahan, berarti susu formula. Jangan diberikan bubur atau MPASI dulu ya. Lalu Di atas 4 bulan di atas 4 bulan kalau sudah ada tanda-tanda kesiapan boleh diberikan. Ini yang menarik, tanda-tanda kesiapan bayi diberikan MPASI itu apa saja? ya.